bahwa Oke. BKM ini yang hidup seperti ini, langsung terjun ke masyarakat selama ini, yang berjuang untuk meningkatkan ekonomi kemasyarakatan, sosial maupun lingkungan lebih baik. Ini mana diperhatikan, monggo karena BKM ini juga ada audit eksternalnya, kan gitu. Jadi Jadi nggak sembarangan. Yang paling penting adalah kegiatan yang dilakukan BKM ke masyarakat, gitu. oke. Hai Sobat Pustaka, selamat datang kembali di podcast JC. Tentunya tidak lain tidak bukan kalian tetap bersama saya Yolanda Maharani. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang sebuah lembaga keswadayaan masyarakat yang itu sudah ada nih di sekitar kita. Tapi kalian nggak sadar kalau ternyata program mereka itu banyak yang sudah bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan mungkin kalian nggak sadar nih kalau di daerah kalian ada lembaga ini. Oke, lembaga ini namanya BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat, dan tentunya saya nggak mungkin kan ngomongin BKM ini sendirian. Jadi di samping atau di depan saya sekarang sudah ada dua narasumber dari BKM Pacar Kembang ya Pak ya. Oke, dengan Bapak Arif Muryanto sebagai Ketua Forum Komunikasi BKM Surabaya dan juga Koordinator BKM ya Pak ya. Oke, dan sebelahnya juga sudah ada Bapak Tri Yuda Utama sebagai pimpinan kolektif dari BKM Pacar Kembang itu sendiri. Oke, bagi kalian sahabat pustaka terus pentingin podcast kita kali ini ya. Sebelumnya selamat datang Pak, sudah mau diundang di podcast JC kali ini. Terima kasih. Gimana kabarnya nih Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar Pak? Wah lancar sekali. Alhamdulillah. Udah hari keberapa nih? Ada nggak sih persiapan mudik gitu, ada nggak Pak? Ya pasti semuanya ada. Oh, juga siap-siap mudik Iya, ya Pak karena ya? punya keluarga di desa. Oh, oke, oke. Kita bahas tentang BKM ini sendiri. BKM itu sebenarnya apa sih Pak? Apa dan eh, gimana kita sebagai orang awam bisa tahu nih BKM itu bagaimana, juga bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Mbak. BKM itu adalah Badan Keswadayaan Masyarakat Ya. yang berada di setiap kelurahan. Oke. Lah, BKM ini sudah dikenal sejak tahun 2003. Keberadaannya itu ada di setiap kelurahan, yang mana BKM ini adalah badan atau lembaga yang bergerak di 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan juga masalah lingkungan. Kebetulan di BKM Pakem Sejahtera ini sejak awal berdiri sampai sekarang tetap sulit untuk menangani masalah 3 bidang tadi gitu. Oke, kenapa namanya Pakem Sejahtera? Kalau BKM sendiri kan emang sudah nama lembaganya sendiri ya. Kenapa namanya Pakem Sejahtera? Kebetulan untuk BKM kita itu berada di Kelurahan Pacar Kembang. Jadi nama itu kami ambil dari salah satu kata Pakem, Pacar Kembang. Jadi kami mengambil namanya BKM Pakem Sejahtera, begitu. Oke, jadi nama Pakem Sejahtera itu pakemnya itu dari nama kelurahannya itu sendiri ya, Pacar Kembang itu. Betul sekali ya. BKM Pacar Kembang ini apa sih Pak yang sudah dilakukan gitu? Program-programnya apa gitu untuk wilayah Kelurahan Pacar Kembang itu sendiri sehingga bisa disebut sebagai lembaga keswadayaan masyarakat yang berguna bagi masyarakat. Iya, terima kasih. Untuk BKM Pacar Kembang selama ini sudah melakukan beberapa kegiatan yang mana intinya kegiatan yang dilakukan BKM itu adalah berguna bagi masyarakat khususnya yang ada di Kelurahan Pacar Kembang. Oke. Yang pertama, kami masalah lingkungan dulu. Yang sudah kami lakukan kepada masyarakat, kami pernah untuk membangun namanya MCK komunal. MCK komunal itu adalah MCK yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berada di lingkungan itu antara 25 orang yang tidak punya MCK. Kemudian kita bangun. Ada dua titik yang kita bangun di RW 8 dan RW 5. Selain itu, kita juga membangun MCK secara pribadi. Artinya itu keluarga.
dalam Jadi satu rumah dalam gitu ya? satu rumah kalau tidak punya MCK, kami bangun, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi dana itu berada dari Dinas Lingkungan Hidup, BKM yang mengerjakan. Alhamdulillah kemarin tahun 2020 kami melaksanakan pembangunan MCK itu 25 MCK yang kami sebar dari 3 RW. RW 3, RW 4, dan RW 6 yang kemarin. Yang kami itu yang mengajukan. Dan ini masih banyak yang membutuhkannya. Di samping itu kita juga mengadakan program kali bersih. Kami kan di RW 7. Kemarin ada anggapan nanti kali bersih ini merupakan ikon tersendiri di Kabupaten Kembang, yang mana kali bersih itu nampak bersih dan nampak indah karena tebing sungai kanan kiri itu kami cat semuanya dan kami tanami dengan bunga-bungaan yang akhirnya untuk selfie orang-orang untuk foto-foto itu bisa ada di sana. Jadi instagramable gitu ya Pak? Iya, begitu ceritanya itu adalah. Dan yang tidak kalah uniknya kemarin kami telah membangun atau membedah rumah salah satu warga yang berada di RT 6 RW 9 Kelurahan Pacar Kembang. Kebetulan orang itu adalah pengambil sampah atau penarik sampah yang ada di RT itu kebetulan sakit. Nah, kami tidak sengaja, kami itu bertiga, Pak Yuda, Pak Fatih, untuk melihat dan juga menjenguk sana. Pas pada tahun yang lalu itu kita juga mengadakan bakti sosial. Itu tahun 2020 kemarin. Oh, tahun 2020. Iya. Akhirnya kami bertiga ke sana sambil membahas sembako. Ternyata betul adanya yang dilaporkan oleh RT-nya di sana. Saya lihat di sana itu beliau berdua tidak berani masuk karena rumahnya itu kalau kita sentuh, kita tarik akan roboh kan gitu. Atapnya, plafonnya itu dari kardus-kardus dari plastik gitu. Jadi kami sangat kasihan sekali, dan orang ini penarik sampah ini orangnya dibebani oleh keluarga dan dia sakitnya stroke. Kemudian kami mempunyai inisiatif, kami itukan ke warga, ke PKBKM, akhirnya disetujui, kita bangun begitu. Jadi akhirnya dari PKM Pakem Sejahtera ini mengusulkan untuk bedah rumah milik Bapak tersebut. Iya, namanya Bapak Sudimin. Bapak Sudimin yang bekerja Alhamdulillah setelah kami bangun, kami tidak sendiri karena apa? Kami membutuhkan sumbangan tenaga dari warga sekitar dan juga bantuan daripada pengusaha-pengusaha yang selama ini mendampingi BKM untuk melakukan kegiatan sosial. Salah satunya adalah dari Salsa Kosmetik itu yang paling banyak untuk itu. Uniknya lagi Mbak, saya juga terima kasih pada Allah, setelah rumahnya kami bedah, kami bangun. Pertama saya lihat di sana itu dia habis narik sampah itu dia langsung terlentang tidur di lantai yang sudah kami kerami. Jarak 1 minggu, 2 minggu, kami tanyakan kemana, sudah narik sampah. Kebetulan dia narik sampah di belakang rumah kami ada gang. Itu sampah gitu. Loh, saya kaget juga. Ya Allah, Pak Sudimin sudah sembuh gitu kan. Akhirnya kami cek rumahnya, ternyata betul dia tidur di lantai tanpa alas, terlihat putih, dia leluasa atau lelap untuk tidur di sana. Kemudian saya bangunkan, ternyata dia sudah sembuh gitu, alhamdulillah. Jadi karena mungkin terlalu bahagia gitu ya Pak ya, jadi proses penyembuhan dia waktu sakit itu jadi bisa lebih cepat gitu Pak ya, karena rumahnya dibangun itu tadi ya. Iya, meskipun dia terapi, tapi terapi yang paling baik mungkin menurut kami, karena keadaan bebannya sudah terkurangi beban, tidak ada beban pada mereka, termasuk kami sumbang mengenai masalah sembako kemarin itu, akhirnya dia sedikit lega kan gitu. Jadi kaget lepas saya gitu itu Pak ya bebannya. Jangankan untuk narik sampah, dia berjalan aja dia sudah susah gitu. Kemudian tangannya yang satu kan sudah biasanya kalau seperti itu. Kemudian pertama dia sudah bisa naik sepeda ontel gitu. Semangatnya luar biasa, alhamdulillah kita juga ikut senang begitu Pak. Ya. Jadi PKM sampai sebegitunya memperhatikan masyarakat sekitar di kelurahan itu sendiri ya Pak ya, sampai memberikan bantuan-bantuan seperti bedah rumah itu tadi. Iya, itu lingkungan Pak.
Kalau yang ekonomi, memang kita itu mempunyai 65 KSM, kelompok swadaya masyarakat. Oke, jadi masih ada bidang Ada lainnya lagi selain pembantu ekonomi, itu. ya. Oke, bisa dijelaskan, Pak? Iya, kami telah mempunyai suatu apa ya namanya itu tangan kanan daripada BKM yang mana beliau-beliaunya adalah bekerja di bidang UKM itu. Kami juga membina orang-orang itu seperti itu sampai sekarang. Orang-orang itu adalah kami lakukan pembinaan dan juga kami serahi, apalagi pada musim pandemi, musim mau buka puasa ini, orang-orang itu kami peseni, kadang-kadang ada yang peseni untuk takjil. Yang kemarin saya juga kebetulan kami ini juga di dunia pendidikan, saya seorang guru, jadi kemarin kami melakukan program takjil. Takjil itu kami lakukan 6 kali, jadi KSM yang ada di BKM itu kami berikan ya sedikit untuk pekerjaan biar nanti ada pemasukan dari beliaunya. Dan alhamdulillah dari 432 orang itu sekarang masih ikut ke kita dan percaya ke BKM sampai sekarang ini ya gitu. Jadi untuk ekonominya juga tetap gimana caranya nih bisa berguna untuk masyarakat yang berjualan juga ya Pak? Iya, kami kasih modal pada mereka, pinjaman modal namanya itu. Iya. Jadi dia nanti mengangsur setiap bulannya ke tata tekniknya adalah bentuk kelompok-kelompok. Semacam kredit usaha rakyat gitu Pak? Iya, usaha gitu. Jadi banyak sekali di situ, ada yang usaha nasi namanya itu pecel, ada yang jualan meracang, ada yang pokoknya banyak sekali yang dia lakukan. Itu dibawahi oleh BKM sendiri itu tadi? Iya, itu adalah BKM yang penggeraknya untuk bidang ekonomi masalah itu gitu. Jadi tadi Bapak kan menjelaskan kalau BKM itu ada 3 bidang ya, lingkungan, sosial, dan tadi ekonomi. Ekonomi membuat semacam kredit usaha rakyat tadi. Dan untuk sosialnya mungkin tadi bisa untuk membantu membuatkan toilet itu tadi untuk yang per kakak juga per wilayah yang tidak memiliki toilet juga. Jamban Pak. Iya, jamban semacam itu kan Pak ya. Terus juga membuat bedah rumah gitu. Kalau seperti itu biasanya nih surveinya kan pasti ada survei kan Pak ya? Iya. Itu ada laporan dari masyarakat kah atau Bapak langsung terjun untuk mencari oh ini mana yang belum memperoleh jamban atau rumahnya perlu dibedah atau ini masyarakat yang perlu perhatian khusus nih dari pemerintah atau dari BKM itu sendiri? Iya, baik. Kalau masalah itu yang MCK komunal yang untuk beberapa warga yang ada di sekitarnya, kami melakukan survei ke tempat RW mana yang layak kita bangun, dan RW sendiri itu bersedia tidak kalau dibangun. Jadi kita tidak langsung serta-merta bangun. Jadi kami bekerjasama bersinergi dengan kelurahan dan RW itu bagaimana kalau daerah ini, sekitar ini kami bangun mengenai MCK komunal. Nah, setelah RW rapat dengan warga, kalau setuju, nanti baru dengan BKM kita rapatkan kalau kita mempunyai program mau membangun 2 titik komunal yang ada di RW ini dan ini. Akhirnya juga warga atau RW menyetujui dan setuju dibangun itu, BKM sudah kita rapatkan, akhirnya setuju, titik kita baru untuk melaksanakan pembangunan dan kerjasama dengan tetap dengan kita itu dari pemerintah daerah, khususnya pada lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup. Kalau yang jamban secara pribadi, jamban warga, kebetulan kemarin dinas lingkungan hidup mempunyai program itu. Jadi ditawarkan gitu. Itu tidak langsung setiap orang bisa mengajukan karena persyaratannya itu adalah sangat rumit, yaitu orang-orang yang mempunyai surat tanah atau petok D ataupun surat sertifikat. Yang tidak ada, yang tidak ada itu ya mau tidak mau tidak bisa untuk kita laksanakan. Tetapi kami kemarin sudah melakukan nego ke dinas lingkungan hidup. Kalau memang mau mewujudkan program 1000 jamban, tolong aturan-aturan diketaati. Yang penting ada persetujuan dari orang itu dan juga pihak kelurahan tahu. Yang penting ada surat keterangan. Jadi mungkin bisa diberikan kelonggaran jika untuk merealisasikan 1000 jamban itu tadi ya Pak ya? Iya. Karena masih banyak rumah-rumah yang belum ada sertifikatnya seperti yang Bapak ceritakan barusan. Banyak sekali sebenarnya di Kecamatan Kembang itu. Dan orang-orang yang berada di pinggir bantaran sungai itu sebagian besar tidak punya, tapi dia itu tidak punya juga surat. Itu yang paling
repot. Akhirnya kemarin saya minta kepada dinas lingkungan kalau mau program itu terlaksana, tolong longgarkan aturannya. Cukup dengan membuat surat dari kelurahan, keterangan kelurahan, kalau tidak mungkin orang itu mau digusur. Kalau tidak mungkin mau digusur, kan otomatis kita harus menyediakan sarana prasarana itu. Gitu. Benar. Oke, jadi kan mungkin PKM sendiri ini sudah, PKM apalagi yang Pakem Sejahtera ini ya, sudah memberikan apa ya? Kontribusi buat masyarakat sekitarnya gitu. Tapi kan sebelum Bapak memberikan kenyataan dari masyarakat, pernah nggak sih Pak punya pengalaman waktu Bapak mempunyai program nih, terus mau menyampaikan ke pemerintah mungkin atau ke masyarakatnya sendiri itu mendapat penolakan gitu Pak? Ada nggak sih cerita tentang hal tersebut? Iya, betul sekali. Pada waktu itu kami mau punya program kali bersih di RW 7. Iya. Pada waktu itu kita itu melihat dari warga yang ada di bantaran sungai itu, warganya kadang-kadang itu kurang bisa proaktif dengan kita. Tapi kita ndak kalah kita semangat sama Pak RW, sama wakil LPMK. Kami setiap malam dari kantor BKM kami lakukan pendekatan. Kami ajak untuk berkumpul di pos kamlingnya beliaunya, di situ ada TK, kami gunakan untuk ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Itu selama 4 kali kami beri suatu sosialisasi dan pengarahan. Akhirnya beliaunya itu mengerti maksud saya tidak akan menggusur dan tidak akan digusur, insya Allah. Selama ini panjenengan sudah tetap di sini, insya Allah nanti kami hanya membenahi dan merapikan saja gitu kan. Akhirnya dia selesai. Jadi wilayah kali bersihnya sendiri di daerahnya punyanya Pak Tri gitu. Iya. Ada nggak sih Pak yang warga yang ngotot banget gitu sebelum itu ya, kayak nggak mau, saya nggak mau ini program ini berjalan gitu Pak? Memang benar. Iya kan, secara langsung gini Bapak kan. Iya memang waktu itu sebelum dilaksanakan program bersih ini, memang warga ada yang menolak memang. Jangankan program kali bersihnya, waktu itu ada pelebaran saluran, juga menolak karena takut kalau kotoran-kotoran itu ikut mengalir ke tempatnya mereka, kan gitu. Mereka yang ibaratnya kalau bahasa Jawa Surabaya itu tiban campur, terima kotoran-kotoran itu, kan gitu ya. Ya memang saya maklumi. Hanya saja kita berikan pengertian. Berkali-kali kita pada pendekatan Pak Arif tadi, dan mereka paham sebenarnya dengan adanya program kali bersih dan pelebaran saluran itu malah menguntungkan dari mereka lebih baik dibandingkan yang dulu lebih parah ya. Sungainya mengalir lancar, tidak bau, tidak ada kotoran. Cuman memang nantinya kita mohon ke pemerintah nanti ke Pemkot supaya nanti ada pengurukan secara manual, tidak dengan alat, karena itu rumah-rumah semua dan plengsengannya itu udah mepet. Itu ada pembersihan, pengurukan secara rutin tiap tahun. Itu harus ada. Mungkin nanti untuk pemerintah atau mungkin bagi ASN yang melihat ini bisa membantu untuk menyampaikan gitu ya Pak ya. Terutama di RTH. Ya, jadi bisa bantu untuk membersihkan seperti halnya sungai-sungai yang lain. Karena sungai ini lebar sekali. Ada kalau 10-12 meter lebarnya. Itu memang penampungan dari beberapa wilayah RW yang lain. Ada RW 7, RW 11, RW 8, RW 9, RW 5. Itu mengalir ke semua RW 6. Itu mengalir ke sana semua, dibuang pakai pompa. Dan alhamdulillah memang saat ini sudah banyak mengurangi genangan air, banjir itu sudah banyak mengurangi sekali. Di situ, di daerah situ, terutama sungai itu kalau hujan itu sering meluap nggak sih Pak? Alhamdulillah dengan adanya pompa itu nggak meluap.
Sudah tidak meluap tidak ya? meluap, dengan pompa itu Jadi tidak meluap. intensitas banjir untuk warga sekitar juga berkurang gitu ya Pak ya? Iya, iya. Jadi Jadi ada dampak positifnya bagi masyarakat juga. iya, sangat 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 berdampak sekali, termasuk dengan program itu, program kali bersih yang diadakan BKM itu, eh, pola hidup di masyarakat paling tidak sudah agak berubah. Okay. Yang dulunya pinggir-pinggir ini kotor atau Iya. kumuh, dengan ada program Kotaku itu, Pak Arif, ini sekarang sudah mulai bersih, tanami, ada tanam-tanaman, warga juga merawat, saling mengingatkan, kan gitu. Oke Pak Tri, kan BKM juga sudah memberikan selain kali bersih juga tadi jamban, berikut juga bedah rumah. Respon warganya gimana sih Pak? Respon warga sekarang jauh lebih mendukung ya, lebih support ya, sangat positif sekali. Sebenarnya kalau kita ingin ya untuk program yang kedepannya mungkin ada kerjasama dengan CSR, pemerintah bisa melihat sana, mungkin bisa lebih baik lagi karena nanti mungkin bisa diberikan ikan biar manfaat untuk warga sekitarnya. Kan begitu. Pengolahan sungainya nanti bikin lebih bersih lagi, diberi ikan hidup, lebih untuk wisata di situ. Jadi karena tadi kan karena program kali bersih sudah Instagramable nih. Jadi mungkin bisa jadi pusat wisata gitu ya. Iya, kalau saya inginkan seperti itu. Ingin supaya nanti di sungai-sungai itu sungai yang di program kali bersih ini lebih baik lagi. Jadi tidak hanya berada di situ. Kedepannya supaya nanti bagaimana mengelola sungai ini menjadi jauh lebih baik. Mungkin bisa dikemas seperti kalau di Malang itu kan ada kampung warna-warni itu kan Pak ya. Itu kan sungainya kan juga bersih lumayan lah. Untuk sekitarnya juga kan asri gitu bisa dibuat foto-foto segala macam. Maksud kami seperti itu. Itu juga bisa membangun ekonomi masyarakat sekitar. Iya, betul. Oke, jadi ini kita tunggu CSR dari pemerintah. Jadi maksudnya mungkin ada para yang bersangkutan nih, OPD bersangkutan melihat podcast ini bisa untuk merealisasikan maksud tersebut ya Pak ya? Betul. Betul. Oke Pak, gimana sih untuk sekarang kan BKM sudah memiliki program-program yang mungkin akan direalisasikan lagi untuk jamban yang tadi mendukung program pemerintah itu tadi yang 1000 jamban ya. Benar. Apa sih Pak untuk kedepannya nih yang mau Bapak pesankan atau Bapak inginkan untuk BKM sendiri nih untuk Jawa Timur atau untuk khususnya untuk Surabaya apa yang ingin dilakukan BKM ke depan? Terima kasih. Untuk program ke depan yang kami inginkan, ini pemerintah kota ini khususnya yang pertama di kota ini harus melihat bahwa peran serta BKM itu lebih tinggi daripada perannya koperasi. Kalau koperasi saat ini kan hanya bergerak di bidang ekonomi saja, simpan pinjam saja. Lah itu mempunyai suatu dinas punya suatu lembaga tersendiri. Ada dinas koperasi dan UMKM, ya kan? Padahal untuk kalau dilihat secara detail bahwa BKM itu sebenarnya lebih luas, lingkupnya itu luas, peranannya lebih luas. Ada 3 bidang. Kalau koperasi hanya 1. Kebetulan saya juga jadi ketua koperasi juga, jadi saya itu tahu. Jadi untuk membandingkan antara peran serta dari koperasi dan BKM itu adalah lebih besar perannya BKM karena tidak hanya bergerak di bidang ekonomi saja, tapi BKM adalah ekonomi sosial dan juga lingkungan begitu. Nah, harapan kami ke depan karena di sini itu banyak BKM yang mati suri katanya jadi banyak yang vakum, jadi 156 BKM yang ada di Surabaya ini mungkin hanya 40% yang sehat, yang masih aktif, masih berjalan. Nah, untuk itu kalau misalnya pemerintah mempunyai suatu program ke depan itu kita mendukung, sifatnya kita adalah mendukung pemerintah dan juga melaksanakan apabila diperintahkan begitu. Jadi untuk nantinya itu memberikan modal seperti yang dilakukan oleh pemerintah atau Pemprov Jatim yang kemarin, kalau koperasi disuntik dana koperasi wanita itu 75-75 juta,
Nah, sekarang itu kalau yang saya lihat bahwa BKM-BKM yang ada di Surabaya dan di Jawa Timur pada umumnya itu perlu modal untuk penambahan modal masalah untuk ekonominya. Karena BKM itu untuk ekonomi UPK-nya, unit pengelola keuangan, UPK namanya, itu rohnya BKM. Kalau UPK-nya berjalan, maka BKM itu makanya juga BKM berjalan. otomatis juga ikut berjalan. Dan kegiatan yang dilakukan nanti juga akan berjalan sesuai apa yang dikehendaki program daripada kotaku yang ada di Surabaya. Nah, kebetulan saja BKM Pajak Kembang ini adalah BKM yang sehat. Akhirnya kami bisa melakukan program-program yang sudah kami laksanakan, yang kami programkan. Ada PJM, program jangka menengah. Kami lakukan setiap tahun kita, insya Allah tidak hanya itu saja kerjanya BKM, menyantuni anak yatim piatu juga itu. Jadi juga bergerak di Jadi bidang sosial. banyak yang dilakukan. Nah, ini saya mohon, saya itu minta nantinya pemerintah kota itu ya mengerti dan membuka mata, mohon maaf ya, membuka mata untuk peran serta BKM agar ke depan nanti itu betul-betul diperhatikan. Kamu tidak bisa memberi bantuan modal, kasihlah untuk BOP, gitu. Sekedar itu tadi Iya, ya. untuk biaya operasional daripada BKM itu. Saya kira dengan adanya itu nanti juga membantu, tidak banyak meskipun itu sedikit membantu pemerintah di bidang itu semuanya. Buktinya kemarin Jamban yang bisa melakukan hanya BKM. Nah, akhirnya masyarakat itu sampai ya Allah, begitu kita senang membangun gitu, habis selesai gitu, kadang-kadang ada orang yang tanpa sadar itu orangnya itu kadang-kadang memberikan sesuatu kepada orang yang membangun itu, sampai saya ternyuh gitu. Jenengan ndak usah ngasih apa-apa, ini bebas, tidak usah. Boten saya sendiri yang mempunyai maksud ini. Saya kasih makan, saya kasih rokok. Saya tidak minta, tapi panjenengan sendiri. Jadi jangan. Tidak Pak, saya ingin karena saya bunga, saya senang. Makanya saya berikan untuk makan dan untuk monggo. Tapi sifatnya adalah semua itu gratis untuk warga. Itu harapan dari kami ke depan. Pemerintah kota bisa melihatnya dan bisa mendukungnya, dan kalau bisa memberikan tambahan modal, karena apa, itu adalah roh daripada BKM untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di kota masing-masing. Gitu. Untuk Pak Tri sendiri, perwakilan masyarakat nih ya. Tadi kan Pak Aris sudah menjadi perwakilan dari BKM itu ya, yang ingin disampaikan untuk mungkin pemerintahan provinsi atau pemerintahan kota Surabaya sendiri. Kalau untuk Pak Tri sendiri, apa sih yang ingin disampaikan gitu? Jadi gini, memang seperti yang Pak Arif tadi, sebenarnya peran BKM ini lebih besar daripada koperasi. Tapi kalau saya lihat saat ini yang dapat bantuan dari pemerintah itu dari koperasi. Dari anggota-anggota kami juga, dari UKM-UKM kami, dari wilayah kami, itu malah nggak dapat. Karena memang kami bukan koperasi, kami BKM, padahal tugas kami ini juga mengayomi UKM-UKM, tidak hanya koperasi, karena menghidupkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Kami senang sekali, banyak warga kami yang antusias memang dengan BKM, tapi dengan adanya koperasi mendapatkan bantuan itu, mereka kok lupa BKM kok nggak dapat. Akhirnya kita termasuk memberikan sembako. Memberikan sembako itu tiap tahun, memberikan sembako untuk anggota KSM ini. Sebenarnya kami juga kalau bisa disamakan, karena mungkin pemerintah belum tahu bahwa BKM ini yang hidup seperti ini, langsung terjun ke masyarakat selama ini, yang berjuang untuk meningkatkan ekonomi kemasyarakatan, sosial maupun lingkungan lebih baik. Ini mah nggak diperhatikan karena belum ada suara ke sana. Nah, barangkali nanti dari sini didengar oleh pemerintah kota maupun provinsi, monggo, karena BKM juga ada audit eksternalnya, kan gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi harapannya nanti mungkin siapapun nanti yang melihat podcast kita atau obrolan santai kita kali ini tuh bisa memberikan perhatian yang sama gitu ya. Paling tidak samalah dengan koperasi. Karena BKM sendiri juga membawahi bahkan di lini-lini yang koperasi nggak menyentuh nih, seperti sosial dan lingkungan itu tadi kan. Oke Pak. Oh ya Pak, ini tadi saya dengar dari tim kreatif kan ya,
untuk BKM Pacar Kembang sendiri ini mendapatkan apa ya, reward karena menjadi BKM terbaik nih di Surabaya. Benar gak sih Pak? Ya, alhamdulillah demikian. Ya, kemarin kebetulan kami juga selaku ketua dari FKA Forum Komunikasi Antar BKM Iya. Surabaya, kami dengan Korpot juga saling komunikasi dengan Aspot, kita akhirnya kami setiap melakukan kegiatan memang untuk BKM yang dilakukan yang tidak dikatakan sehat juga terbaik itu apabila BKM itu telah mengelola keuangan yang ada di BKM itu dengan baik, laba bersihnya juga lumayan. Tapi yang paling penting sebenarnya tidak ada itu. Yang paling penting adalah kegiatan yang dilakukan BKM ke masyarakat. Gitu. Oke, selain memiliki laba juga Laba gimana bersih, perannya untuk masyarakat ini bermanfaat nggak nih dengan laba segini, laba bersih segini, BKM ini bermanfaat nggak buat masyarakat sekitarnya gitu juga ya? Betul. Oke. Kami setiap melakukan kegiatan, kami juga ikut mengundang ya. Saat ini yang kita bisa hanya koran ya koran Surya dan TV ya TV SBO yang selama ini kita bisa bekerja sama dengan kita. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah saya berikan kepada Korpot dan Aspot. Kebetulan kan kalau setiap kegiatan itu mesti kita didampingi oleh camat. Gitu. Kebetulan kemarin Pak Wali Kota kita undang, yang datang adalah dari Dinas Perdagangan Kuwiwi kemarin hadir di situ juga memberikan support ke kita. Dan yang saya bangga itu Pak Camat sama Pak Lurah, setiap kegiatan itu mesti dia ikut. Kalau kita itu mau melencer misalnya, kita mau refreshing gitu, Pak Camatnya juga ikut serta di dalamnya itu gitu. Itu yang saya bangga sampai sekarang ini kan gitu. Kebetulan kemarin setiap tahun itu kami mengadakan bakti sosial yang memberikan sembako kepada 432 orang sekitar itu. Nah, saya lihat orang-orang itu membawa sembako itu begitu senangnya gitu. Nah, itu kesenangan bagi kami. Kami mempunyai prinsip, semuanya punya prinsip bahwa memberi orang itu tidak hilang. Jadi akhirnya semua teman-teman PKPK BKM yang kami punya semuanya ini mempunyai tujuan yang sama, mempunyai tekad yang sama. Apabila kita menolong orang, mesti nanti kita akan tidak mengharapkan imbalan, tapi nanti itu sudah yang penting kita membuat orang senang, hati kita juga senang, begitu kan gitu. Oke, jadi mendapatkan penghargaan sebagai BKM terbaik di Surabaya itu bukan karena laba bersihnya aja nih, bukan karena mendapatkan keuntungan aja nih, tapi karena memang BKM Pakem Sejahtera ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya gitu ya Pak ya. Dan kepercayaan yang paling penting. Oke. Jadi untuk masyarakat sekitar juga sudah mulai percaya dari yang awalnya tadi menentang untuk program-programnya itu tadi ya Pak ya. Jadi diharapkan nanti mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Amin. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin nanti yang menonton ini kan juga banyak para milenial gitu ya Pak ya, para anak-anak muda, mungkin juga para ya masih yang pelajar-pelajar juga lah. Apa sih Pak yang mau disampaikan dari Pak Arif sendiri dan Pak Tri sendiri? Mungkin bisa dari Pak Arif. Iya, kebetulan saya katakan tadi ya, kita bersinergi tidak hanya dengan pihak kelurahan, RW dan itu, kita juga bersinergi dengan Karang Taruna. Oke. Maksud saya seperti yang diarahkan tadi itu, bahwa nanti Karang Taruna itu selaku regenerasi bagi kami semuanya. Kita yang sudah tua ini nanti bisa membantu kita, bisa mengganti kita, dan ke depan ikut serta di dalam menangani masalah-masalah yang ada di kita ini. Saat ini banyak sekali juga kami merasakan apa yang disampaikan oleh anak-anak muda yang khususnya mulai SMA ini, kalau ada kegiatan juga dia akan membantu kita, begitu. Oke, jadi ada kontribusinya di situ. Iya, khususnya untuk Karang Taruna yang ada di Kelurahan Pacar Kembang. Harapan kami seperti itu nanti ke depan. Jadi ke depannya mungkin para anak-anak muda juga bisa ikut andil dalam kegiatan sosial ataupun apapun kegiatan BKM ke depannya, karena mereka juga merupakan nanti regenerasinya ke mereka juga ya Pak ya. Betul, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BKM juga nanti menyentuh pada anak-anak muda seperti para yang milenial. Iya. Dari Pak Tri sendiri apa nih yang mau disampaikan buat anak-anak mudanya? Kalau untuk anak-anak muda sekarang kan masa pandemi ya. Masa pandemi, apalagi tidak hanya
sektor sosial lingkungan, tapi ekonomi juga kan sempat turun. Iya, Harapan benar. saya sih kalau anak-anak muda ini bagaimana bisa sinergi untuk meningkatkan ekonomi keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya itu jauh lebih baik. Dengan cara apa? Ayo kita bersinergi. Kemungkinan mereka bisa kita arahkan dengan cara online dari kerjasama dengan UKM dengan anak-anak muda ini jauh lebih aktif. Oh, jadi keinginannya Pak Tri ini mungkin bisa para anak muda ini membantu. Iya, untuk dengan promosi ya, untuk promosi ini kan penting sekali anak-anak muda ini, dan era milenial ayo kita gandeng, kita kerjasama, kita beri modal supaya ekonominya jalan lebih baik dengan secara pandemi seperti ini gitu loh. Daripada di rumah main game ya Iya, Pak ya, iya, artinya iya. dimanfaatkan untuk Iya. promosi UMKM tadi. Iya. Oke. Betul. Oke. Terima kasih ya Pak ya sebelumnya Iya. sudah mau ngobrol nih sama saya di sini begitu. Sama-sama. Oke. Buat sahabat Pustaka yang sudah nonton podcast kali ini sampai akhir, terima kasih juga buat kalian. Dan nantikan podcast selanjutnya di podcast JC. Oh ya, jangan lupa di pojok video nih, pojok bawah ada tombol subscribe, diklik dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan dengan pembahasan atau podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa juga share, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke saudara, kerabat, semuanya teman-teman kalian share sebanyak-banyaknya biar mereka pada tahu di sini ada saya dan pembicaraan tentang podcast yang menarik gitu. Di sini saya Yolanda Maharani pamit undur diri bersama Pak Arif Murianto dan Oke. Sampai jumpa di podcast JC selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.